Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Sabita Salma Haryanti dengan NIM 24207078. Jadi saya akan menjelaskan tentang sosiolinguistik. Secara etimologis, sosiolinguistik terdiri atas dua kata, yakni sosio dan linguistik. Sosio berarti hal yang berhubungan dengan masyarakat, yang mencakup pranata, struktur, fungsi, hubungan, status, dan peran dengan individu. Sementara linguistik berarti ilmu tentang bahasa yang mempelajari unsur-unsur bahasa yang mencakup fonem, morfem, kata, frasa, klausa, serta kalimat. Dan hubungan antara unsur-unsur tersebut biasa disebut dengan struktur. Dengan demikian, sosiolinguistik merupakan studi interdisipliner antara sosiologi dan linguistik. Jika sosiologi mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat dan linguistik mempelajari hal ihwal tentang bahasa, maka sosiolinguistik merupakan studi tentang bahasa yang merupakan gejala kemasyarakatan. Tradkill mendefinisikan sosiolinguistik. Sociolinguistic is that part of linguistics which is concerned with language as a social and cultural phenomenon. Dia mencontohkan, jika ada dua orang Inggris yang tidak saling mengenal bertemu di suatu tempat, mereka biasanya membuka komunikasi dengan membicarakan cuaca, yang kemudian dilanjutkan dengan pembicaraan tentang nama, alamat, pekerjaan, hobi, status, sosial, dan lain sebagainya. Apakah membicarakan cuaca itu penting? Jika dilihat dari fungsi sosial dan kultural bahasa, membicarakan cuaca ketika bertemu dengan orang dalam budaya orang Inggris itu penting. Cuaca adalah topik netral yang digunakan untuk membuka interaksi karena sebagai makhluk sosial, mereka merasa perlu untuk berinteraksi. Dalam hal ini, bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, melainkan juga menjalankan fungsi sosialnya, yakni bahasa digunakan sebagai alat untuk membangun dan menjaga relasi sosial. Bahasa dalam fungsinya sebagai fenomena sosial dan budaya inilah yang menjadi fokus kajian sosiolinguistik. Mengenai istilah sosiolinguistik, Fishman pada awalnya menggunakan istilah sosiolinguistik, namun kemudian beralih pada istilah sosiologi bahasa atau sociology of language. Ia beranggapan bahwa istilah sosiologi bahasa dirasa lebih tepat karena disiplin ilmu ini pada dasarnya mengkaji masalah-masalah sosial dengan menggunakan bahasa sebagai alat bantu bagi pemahamannya. Perubahan ini dapat dilihat dari tulisannya pada tahun 1970. Fishman menulis buku dengan judul Sosiolinguistik. Pada tahun 1972, ia menulis buku yang sama dengan judul Sociology of Language. Hudson menjelaskan perbedaan antara sosiolinguistik dan sosiologi bahasa. Menurutnya, perbedaan kedua istilah tersebut lebih merupakan masalah penekanan, yakni apakah peneliti lebih tertarik pada bahasa atau masyarakat, dan apakah ia lebih menganalisis struktur bahasa atau struktur sosial. Sosiolinguistik menelaah bahasa dalam hubungannya dengan masyarakat, sedangkan sosiologi bahasa menelaah masyarakat dalam hubungannya dengan bahasa. Contoh untuk sosiolinguistik adalah menelaah hubungan dan pengaruh pemakai bahasa dan situasi berbahasa terhadap pemilihan variasi bahasa. Contoh untuk sosiologi bahasa adalah menelaah pengaruh multilingualisme atau kemampuan berbicara dengan lebih dari suatu bahasa terhadap perkembangan ekonomi. Dan selanjutnya ada objek kajian sosiolinguistik. Objek kajian sosiolinguistik secara umum adalah penggunaan bahasa atau language as dalam kehidupan sosial. Manusia sebagai pemakai bahasa adalah makhluk sosial, maka bahasa selalu dikaitkan dengan kegiatan manusia sebagai makhluk sosial dalam interaksi sosialnya. Mengingat kehidupan sosial sangat luas, maka seluas itu pula objek kajian sosiolinguistik. Masyarakat yang berinteraksi dengan menggunakan bahasa sebagai media disebut dengan masyarakat bahasa. Dalam penggunaan bahasa, masyarakat membentuk masyarakat tutur yang bertutur dalam peristiwa tutur dengan menggunakan tuturan. Dengan demikian, masyarakat tutur, situasi tutur, dan peristiwa tutur menjadi objek kajian dalam sosiolinguistik. Dalam kehidupan nyata, sebuah masyarakat bahasa seringkali berinteraksi dengan masyarakat bahasa lainnya. Dalam interaksi tersebut, terjadilah kontak sosial, kontak budaya, dan kontak bahasa. Dalam kontak bahasa, acap kali seseorang mampu menggunakan dua bahasa atau lebih yang disebut bilingualisme atau dwi bahasawan
dan multilingualisme atau multibahasawan. Kedua bentuk kontak bahasa ini mengakibatkan interferensi, integrasi, alih kode, dan campur kode. Beberapa peristiwa kebahasaan tersebut menjadi perhatian dalam kajian sosiolinguistik. Sebagaimana beragamnya masyarakat, bahasa yang digunakan juga beragam. Ragam bahasa dapat didasarkan pada perbedaan individu atau idiolek, perbedaan daerah asal atau dialek, perbedaan masyarakat atau sosiolek, perbedaan keahlian atau fungsiolek, dan perbedaan waktu atau kronolek. Berbagai bahasa tersebut menjadi perhatian dalam kajian sosiolinguistik. Identitas sosial memegang peranan dalam penggunaan bahasa. Identitas sosial yang berbeda akan membuat orang berbahasa secara berbeda. Misalnya, perbedaan status sosial, jarak sosial, gender, usia, agama, dan budaya. Perbedaan status sosial sering membawa pengguna bahasa bertutur secara berbeda yang disebut dengan tingkat tutur atau speech level. Seseorang atasan misalnya akan menggunakan tuturan biasa, rendah, atau ngoko dalam bahasa Jawa. Sedangkan seorang bawahan akan menggunakan tuturan santun, hormat, tinggi, atau krama dalam bahasa Jawa. Perbedaan-perbedaan tersebut juga menjadi topik-topik kajian dari sosiolinguistik. Sosiolinguistik juga mengkaji politik bahasa dan hal-hal yang berkenaan dengannya seperti perencanaan bahasa, pembakuan bahasa, dan sikap bahasa. Selanjutnya, sosiolinguistik juga mengkaji pergeseran, perubahan, dan pemertahanan bahasa. Pendidikan bahasa juga menjadi perhatian sosiolinguistik karena politik bahasa dan penggunaan bahasa dalam masyarakat dapat dilestarikan melalui pendidikan bahasa. Tentunya, masih banyak hal kebahasaan yang dapat dijadikan objek kajian dari sosiolinguistik. Sosiolinguistik memandang bahasa sebagai sistem komunikasi dan sistem sosial secara merupakan bagian dari masyarakat dan kebudayaan tertentu. Di sini, bahasa dianggap sebagai gejala awal sosial karena pemakaian bahasa sebagai ekspresi pikiran dan perasaan dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial. Di antara faktor sosial tersebut adalah status sosial, pendidikan, usia, jenis kelamin, dan ras. Selain faktor sosial, pemakaian bahasa juga dipengaruhi oleh faktor situasional, yakni siapa yang berbicara menggunakan bahasa apa, serta kepada siapa dan kapan. Baik, sekian penjelasan tentang sosiolinguistik dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.